Dia ada satu pemain manggil Dedi, dia tuh siapa Dedi? Nggak ada pemain di Sabah namanya Dedi gitu kan ini. Ada masa kamu nggak tahu itu Dado nomor 11 kan? Oh itu mah Dado bukan Dedi. Striker itu cedera. Iya. Tapi saya tuh minta sama pelatih, coach boleh nggak saya jadi striker? Gimana kesannya bermain di luar negeri? Apa perbedaannya sepak bola Indonesia dengan Malaysia? Halo Sobat Bola.com, balik lagi bersama gue Muhammad Adiaksa. Sekarang gue sedang berada di kafe di salah satu di kota Bandung bersama gelandang Persib Deddy Kusnandar. Sekarang kita akan berbincang lebih dekat dengan Deddy. Kita nikmati yuk wawancara gue sama Deddy. Deddy, kita awal-awal kita mulai dengan namanya Deddy Kusnandar. Ya. Kenapa panggilannya bisa Dado dan sempat ada julukan Deddy Kusnandar? Soal itu tuh. Ya. Nama saya asli Deddy Kusnandar. Sebenarnya ada cerita ini, mungkin baru sekarang saya ceritain. Sebenarnya nama asli pertama saya tuh namanya Deddy Kusdian. Deddy Kusdian. Ya, waktu itu umur 1 SD mungkin orang tua. Saya ada kenapa ya dulu orang tua tuh kayak sakit, kayak ada betul. suka ada gimana ya. Orang tua dulu tuh berdiskusi sama saudaranya lah. Jadi diganti nama lah jadi Deddy Kusnandar. Tapi Dedinya dipertahankan ya? Dedinya dipertahankan, jadi akhirnya aja diganti dari Kusdian menjadi Kusnandar. Dan kenapa dipanggil Dado? Kalau anak zaman 90-an tahulah dulu film ada namanya Dado yang berpostur agak gempal. Dulu saya kecil tuh umur 3-6 tahun tuh ya lucu gemes lah. Gempal. Jadi disebut sama saudara, sama teman-teman di rumah tuh sekitar tuh disebut Dado lah. Dado. Mulai dari SD mungkin sering olahraga sepak bola udah mulai diet lah, mulai ngurus. Jadi tapi udah di rumah sering didebut nama Dado ya sampai sekarang lah, jadi udah orang terkenalnya. Sampai pernah dulu dipelatih di Malaysia, ada pelatih lokal. Siapa tuh? Boleh sebutin nggak? Ada Johnny Dictus namanya tuh. Karena sering dipanggil Dado, dia ada satu pemain manggil Dedi, dia tuh siapa Dedi? Nggak ada pemain di Sabah namanya Dedi gitu kan ini. Ada masa kamu nggak tahu itu Dado nomor 11 kan? Oh itu mah Dado bukan Dedi. Karena sering disebut Dado itu. Ya itulah mungkin hal momen lucu yang kenapa disebut Dado itu, ada beberapa momen itu. Kalau sebutan apa tadi Deddy Kusnandar, itu mungkin dari supporter dan saya lebih ke sebuah kebanggaan lah. Tapi saya nggak terlalu menyamai legenda. Kita tahu lah Toni Kroos seperti apa. Saya tidak berekspektasi seperti itu. Cuma ya itu saya tidak bisa menghalangi kalau supporter semua teman-teman itu hak mereka, hak prerogatif mereka lah kan gitu. Tapi cukup bangga lah disebut. Kalau disamakan jauh lah kita, tapi cukup kebanggaan kalau ada yang memanggil ya itu Deddy Kusnandar, julukan itu. Tapi ya saya tetap Deddy Kusnandar, Dado, dan yang ya saya punya permainan diri saya sendiri itu. Tapi BTW ngefans gak sih sama Toni Kroos? Kalau di ngefans pasti siapa, kalau posisi gelandang siapa sih? Kalau saya sih prinsipnya saya semua gelandang tuh saya pelajari, saya fans karena saya setiap sebelum bertanding tuh saya selalu menonton video-video gelandang-gelandang yang menurut saya role model saya untuk bermain. Ya salah satunya Toni Kroos, Rodri, terus Xavi Hernandez, Pirlo, yang menurut saya itu bisa membantu saya untuk mengaplikasikan di lapangan itu ya. Itulah yang beberapa role model pemain-pemain bola. Jadi nggak salah satu pemain yang jadi saya role model itu. Jadi beberapa pemain yang saya tadi sebut itu sih. Kita flashback dulu nih waktu kecil. Gimana sih perjalanan dari kecil kemudian pasti masuk SSB ya, kemudian sampai menjadi pemain profesional? Pasti saya kalau diceritain panjang cerita, tapi saya ringkas yang paling berperan sih
almarhum bapak saya ya. Dia salah satu yang disebut obsesi dan dia salah satu cita-cita dia menjadi pemain sepak bola. Dulu dia cita-cita menjadi pemain Persib. Tetapi dia mengikuti seleksi dari junior sampai senior, ya belum rezeki dan gagal. Dan alhamdulillah punya anak 3 saudara, bersaudara, 3-tiganya laki-laki semua. Saya yang paling terakhir, anak semua 3-tiganya dimasukin ke tim sekolah sepak bola ya, SSB di Uni Bandung semuanya. Tapi dan alhamdulillah yang rezekinya saya menjadi pemain profesional berawal dari yaitu di Uni, dan almarhum bapak itu yang sering mengantar, terus ya membiayai sekolah, itulah mendukung, mensupport, dan banyak cerita yang ya cukup sedih juga lah saya dulu di Jatinangor tidak ada sekolah sepak bola ya. Iya. Jadi harus pergi ke Bandung, di Karapitan ada Uni Bandung itu. Jadi seminggu 3 kali saya pulang sekolah harus pergi ke Bandung, yang notabene-nya kalau sekarang banyak transportasi kan. Kalau dulu zaman ya tahun 2000-an lah belum ada, dan harus effort lah cari transportasi, dan itu salah satu perjuangannya. Dan ada satu momen yang mungkin nggak bakal terlupakan lah sampai sekarang tuh. Ya itu momen, ya namanya orang tua ya. Kita kali lagi kelas 4 SD dari Jatinangor ke Bandung yang jaraknya 1 sampai 2 jam kalau itu. Nyimpan uang ongkos. Mungkin takut saya tuh sembarang nyimpennya. Jadi dia nggak bilang sama saya, dia simpen di tas di samping. Jadi nggak tahu pas pulang latihan, saya nggak tahu nggak ada uang disimpan di mana. Saya dulu masih malu sama teman-teman, masih belum berani kan. Pikir uang saya tuh jatuh, nggak ada uang. Saya putuskan lah yang latihan dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Beres latihan saya jalan kaki pulang ke Jatinangor. Jalan kaki? Itulah. Itu mungkin yang karena nggak sadar ada uang di... Nggak ada sadar karena ibu nggak ngasih tahu karena takut yaitu saya ceroboh di mana. Yang itu nggak ngasih tahu, dan dulu belum ada, sekarang ada telekomunikasi kan, handphone belum punya, saya telepon umum juga nggak tahu, di rumah juga belum ada. Itu dengan, yaitu saya latihan hampir 4 jam itu panas-panas, dan saya mengikuti karena dulu masih kecil nggak tahu jalannya kemana, jadi ngikutin arah angkutan umum itu, yang jalannya sebenarnya kalau udah tahu bisa jalan pintas lah gimana, tapi karena ngikutin arah angkot itu lebih jauh kok, sampai ke rumah sampai kaki udah lecet. Itulah mungkin ya proses ya yang nggak bakal saya lupakan lah, itu salah satu. Pas sampai rumah ibu baru ngasih tahu itu uang disimpan di samping di tas itu. Terus saya nangis. Tapi ya itu salah satu bentuk ambil positifnya ya, namanya orang tua pengen memprotek anaknya. Tapi saya juga itu sebagai pengalaman lah, kalau kita tuh banyak lah pemain-pemain, cerita-cerita pemain profesional di dunia juga, malah ada yang lebih dari saya lah, yang lebih semua itu. Tapi itu yang bisa menjadikan ya buat anak-anak sekarang contoh buat mental lah. Kalau sekarang tuh kita tuh jangan selalu difasilitasi sama orang tuanya terlalu mudah lah. Iya, terlalu mudah. Ini yang saya rasakan sekarang tuh, yang saya rasakan orang tua saya dulu gitu, mendidik saya mental. Dan kerasanya sekarang itu yang bisa diberatkannya kuatlah menghadapi semua itu mental itu. Tadi berapa lama jalan dari Bandung ke Jatinangor? Berapa jam? Ada 3-4 jam lah, 2 kali lipat dari itu, pokoknya ya sampai 5 jam lah itu. Karena istirahat dulu, ada lihat warung mau minum, nggak punya uang, tapi harus sampai rumah mau nangis, orang nggak ada peduli juga kan. Tapi ya itulah. Ya itu sampai 4-5 jam lah. Umur berapa gitu? 10 tahun. 10 tahun itu berarti kelas 4, kelas 5 ya, SD ya? Kelas 5 SD. Kelas 4 SD ya? Itu yang kenangan lah buat saya untuk sampai sekarang yang saya kenang itu. Bukan berarti orang tua membiarkan, tapi itu yang mendidik. Dan yang anehnya tuh dulu saya minta sekolah ke sini, orang tua awal pendaftar ke sini tuh boleh daftar di sini tapi jangan mau diantar-antar ya. Saya yang pertanyaan tanda kutip aneh kan itu.
ternyata ya itu yang tadi saya bilang itu ya buat mendidik saya segimana kemauan bener gak, serius gak itu. Kalau kita ya maaf tanda kutip dimanja ya itulah nantinya itu. Tapi setelah saya mulai ngikutin kompetisi dan alhamdulillah dapat prestasi, orang tua bukan mulai ya dia mulai merasakan mungkin ini anak berarti sungguh-sungguh mau sepak bola itu. Dia orang tua tuh sangat support lah, dan dibalik support materi, waktu, ya pasti doanya itu yang saya rasakan tuh doa orang tua tuh paling ampuh lah itu. Makanya saya sangat berterima kasih sama orang tua bisa sampai sekarang itu. Gimana kisahnya awal mula AA bisa gabung sama Pelita Jaya dulu nih ya? Itu dulu Pelita Jaya tahun 2008 di Purwakarta apa di Karawang ya? Di Karawang, tapi home base-nya trainingnya di Sawangan. Nah itu gimana tuh ceritanya, kisahnya? Ya kisahnya di sini juga saya baru buka ya Mukerta ya. Mungkin ya waktunya lah pas mungkin. Kalau dulu mungkin masih belum bisa lah saya buka. Belum tepat ya? Belum tepat kalau sekarang sih. Karena hampir sama lah kalau kita pemain muda di Persib itu. Kalau zaman dulu ya susah untuk promosi ke tim senior untuk bermain reguler di senior Persib. Dan saya dulu sering curhat, sering ngobrol sama senior Persib yang dulu yang di Uni seperti ya saya sebut Aika Ramdhani, Jainal Arif lah, yang belajar dari pengalaman mereka dari usia muda. Kalau dulu tuh ibaratnya kalau belum main tim nasional, belum kita di luar tuh susah untuk menembus tim utama di Persib Bandung. Dan saya pas itu posisi saya lagi di Persib U21. Dan saya kepikiran cerita itu kalau ya saya orangnya gimana ya? Saya tuh pengen lebih dari orang lain Kak saya. Iya, ambisius tapi dalam tanda kutip positif ya. Saya pengen lebih dari orang lain tapi nggak mau sama-sama aja seperti ini. Saya agak nekat sedikit kan. Padahal dulu sempet berantem tanda kutip sama orang tua. Orang tua saya fanatik sekali sama Persib, dan dia ada kata-kata seperti ini, orang lain susah masuk Persib, kenapa kamu keluar cari yang notabene-nya belum jelas lah, belum kamu di sana juga belum jelas, sedangkan di Persib kamu udah pasti tim besar, kamu dekat rumah, dekat keluarga. Tapi yang saya itu yang cerita sama yang senior saya masukan yang positifnya, coba keluar dari zona nyaman. Kamu di luar sana padahal masih muda ya, tapi udah keluar. Saya masih muda, masih 16 tahun. Itu masih anak-anak. Iya, masih anak-anak. Tapi saya ya itu yang tadi saya ambisius dalam tanda kutip positif ya. Pengen lebih dari orang lain karena saya bisa kok, orang lain kok bisa pengen bermain tim nasional, tapi lihat kakak senior saya main di tim nasional dan ya kita lihatlah bisa beli apa-apa semua kan. Jadi saya pengen lebih lah dari pas itu. Jadi saya memutuskan ya agak membangkang lah dari dulu tuh, keluar dari Persib ke Pelita Jaya, ikuti kan ke Pelita Jaya itu bukan masuk langsung, seleksi dari ribuan orang gitu. Itu pernah, dan diajak ke Pelita Jaya itu ya salah berperannya itu ya sama Jajang Mulyana, itu juga salah satu. Karena saya tetangga sama Jajang Mulyana, diajaklah ke Pelita Jaya karena dia sudah duluan ke Pelita Jaya. Nah, kan coba seleksi di Pelita Jaya itu ribuan dari satu Indonesia, sedangkan kata orang tua, kamu sudah di Persib, udah dapat kontrak, udah yang tadi balik lagi kan, udah nyaman lah, udah nyaman deket keluarga, deket rumah. Datang ke Pelita Jaya notabene-nya belum jelas, kamu harus seleksi, harus memikirkan kamu ongkos ke sananya, terus sekolahnya juga seperti apa kan. Itu yang harus dipikirkan udah. Jadi ada berkecamuk di hati lah, maksudnya tuh batin. Tapi saya berdiskusi lagi, yaitu saya membulatkan diri, tekad datang ke Pelita Jaya seleksi. Itu di Sawangan? Di Sawangan, di Jakarta. Saya berangkat ke sana, seminggu seleksi, sama dulu ribuan ada seleksinya Coach Pandi Ahmad. Coach Pandi Ahmad Singapura? Ya, Singapura, sama Coach Kadir. Saya datang ke sana alhamdulillah masuk lah, cerita singkatnya masuk. Ya saya ke Pelita Jaya dan datang
reuni sama, bukan reuni ya. Saya sebelumnya juga belum pernah sama Coach Jajang Ginarjaman. Di U21 dulu sama Pak Jajang, terus di senior main ya, mulai dari Pelita Jaya ke Arema, ke Persibaya. Ya, itulah. Mungkin singkat cerita yang kenapa saya pilih Pelita Jaya itu. Alurnya seperti itu ya? Alurnya seperti itu. 4 tahun di Pelita Jaya, kemudian pindah ke Arema dan ke Persebaya Divisi Utama kalau nggak salah. Itu apa yang membuat AA untuk kayaknya butuh tantangan baru nih di luar Pelita Jaya gitu? Saya lebih ke sini, target saya dulu ya pas usia seperti itu, saya target saya pengen main di tim nasional karena pencapaian karir sepak bola itu pasti tertinggi di tim nasional. Dan saya pertama yaitu menit bermain, selalu pindah klub saya selalu diskusi kalau saya pengen menit bermain yang itu, bukan takut bersaing tapi saya lebih mementingkan itu. Kalau kita menit bermain banyak, kita insya Allah materi kita mengikuti lah. Jadi saya dan selalu setiap tahun saya pindah ke Arema. Sebenarnya setelah dari Arema itu tawaran dari Pak Jajang karena sudah tahu di Pelita. Pak Jajang kan di Persib. Saya pindah ke Arema, ditawarin ke Persib, tapi saya menahan dulu karena semua tahu kalau main di Persib itu bukan hanya cuma skill. Kita tahu kan budaya di sepak bola Persib Bandung di Bandung ini, kita harus siap semuanya. Kita harus, kalau di luar skill, mental, semuanya itu yang kita harus siapkan. Dan itu yang saya dapat masukan dari senior-senior saya dulu pas di Arema. Pas kenapa bukan menolak, tapi belum saatnya. Belum saatnya. Saya masih pengen belajar lagi, menimba ilmu dan ya dari Arema terus pindah ke Persibaya ya, dan pas dari Persibaya lah tahun 2014-15 itu ya saya memutuskan diskusi sama keluarga kalau sudah siap baliklah ke Bandung. Ada Dok, aku mau flashback lagi soal di Pelita Jaya dan Persebaya. Kalau seingat aku waktu itu Pelita Jaya bisa disebut sebagai dream team. Karena di situ dulu waktu ada Safi Sali, ada Greg Ngokolo, ada Victor Iqbonevo. Di Persebaya juga main bareng Pacu Ken Monye kan. Oh, itu tim luar biasa. Itu luar biasa itu. Tim itu bintang-bintang. Iya, itu gimana sih dan apa sih yang rasanya bermain di sekeliling sama pemain bintang gitu? Ya, saya sempat baru menyadarinya tahun kemarin ada podcast sama Bang Valentino ya. Oh ya, dia mereka dulu saya nggak berpikiran siapapun teman saya itu, tapi setelah dipikir, oh ya saya dari zaman Arema sampai saya punya formasi di Arema ya sampai gila. Dulu kita tahu di Arema ada Greg Ngokolo, Kit Kayamba Gams, Alberto Goncalves, Christian Gonzalez. Itu striker kita tahu sendiri kan kualitasnya. Sampai bingung pelatih. Kadang 4-4-nya dimainin bahkan. 4-4-nya dimainin, kita pakai formasi 4-2-4. Iya, itu yang sangat luar biasa. Dan di Pelita Jaya saya ada Safi Sali, Greg Ngokolo, Victor Iqbonevo. Dulu ada John Tapkor, Egy Melgiansa, Joko Sasongko. Dulu banyak lagi lah yang pemain bintang-bintang itu. Dan pasti orang mungkin belum ngelah sama namanya Deddy Kusnandar lah dulu sama itu. Karena masih muda juga. Iya, masih muda, saya masih U23 itu. Tapi saya dulu prinsip saya kalau sama pelatih dulu sama Coach RD dulu ingat. Orang tahulah di posisi saya banyak pemain-pemain yang berkaliber kayak ada Egy Melgiansa, semua pemain-pemain tim nasional lah. Ada seperti Hendro Siswanto dulu di Arema, Persibaya. Ya ada Ishak Pupo dulu pemain kelas juga kan. Tapi saya selalu pelatih bilang, dimanapun kamu main, saya selalu prinsip siap dulu. Dan pernah di Pelita Jaya saya tuh sempat sampai jadi winger. Oh, winger jadi bek kanan, winger kiri. Yang notabene-nya itu Gus RD kan? Gus RD. Karena di posisi saya dulu banyak sekali pemain-pemain berkualitas, tapi saya tadi yang balik lagi, saya mementingkan menit bermain dulu. Kalau kita sudah banyak menit bermain, otomatis seperti kepercayaan diri juga mengikuti kan, dan mungkin materi juga semua yang hal itu mengikuti lah. Jadi
yang saya pas zaman ya usia 20 dulu ya itu yang penting pertama itu saya menit bermain yang saya prioritaskan tuh. Jadi pelatih mau nyimpen saya dimanapun saya pasti siap gitu. Dan alhamdulillahnya dimanapun saya disimpan, alhamdulillah maksimal dan ya step by step setiap tahun dapat menit bermain dan kepilih ya yang tadi saya bilang puncak pemain di tim nasional dan alhamdulillah saya masuk timnas mulai ya yang saya cita-citakan dari kecil sama orang tua udah mulai ya pastilah udah sebuah kebanggaan itulah seperti itu. Jadi ya itulah flashback yang saya itu akan jadi kenangan tuh ya. Pasti yang itu yang momen. Ya bakal momen buat kalau anak-anak saya buat motivasi seperti itulah yang ternyata bisa juga kalau kita ada kemauan tuh. Ya. Pada akhirnya bisa dibilang akhirnya kan pulang ke Persib semusim setelah Persib juara tapi. Ya itu. Itu ceritanya gimana tuh? Nah itu yang memutuskan pasti orang tua yang pertama. Saya selalu diskusi sama orang tua yang orang-orang terdekat dan memutuskan, oke lah mulai udah 3 tahun bukan menolak ya, dalam menahan lah, menunda saya itu ke pelatih sampai Pak Haji Umus telepon juga, tapi saya bilang siapa sih yang tidak mau pemain asli Bandung, asli Jawa Barat, pemain Persib Bandung, tapi saya menunggu waktu yang tepat untuk balik ke situ dan saya juga gak mau cuma jadi pelengkap saja di tim, saya pengen berkontribusi buat tim Persib dan akhirnya 2014 balik walaupun tahu dengan saat itu tim sudah juara, beban pasti ekspektasi supporter tinggi sekali lah pasti. Ke pemain yang datang ke situ. Tapi saya bismillah dan saya memulaikan. Dan alhamdulillah saya debut pertama di AFC dan bisa jadi starting lah di situ Pak Haji. Walaupun bukan karena ya saya dekat dengan tapi saya bersikap profesional di dalam lapangan. Di luar seperti keluarga, tapi di dalam lapangan saya profesional. Nah sayangnya ketika gabung Persib waktu itu sepak bola Indonesia sempat dibekukan, kompetisi nggak ada, hanya turnamen, itu pun juga berapa bulan sekali. Tapi setelah itu memilih untuk hijrah nih untuk berkarir di Malaysia ke Sabah. Itu kenapa? Kenapa Sabah yang dipilih? Itu sih berawalnya dari saya tuh ada nama sosial media Facebook. Kalau dulu sudah nggak pernah pakai Facebook. Tapi tumben-tumbenan hari itu saya tuh pulang dari uji coba dari Kuningan, kebuka Facebook ada message dari chat dari Malaysia. Saya tuh buka ya, dia chat seperti ini. Jadi bolehkah saya minta nomor kamu? Tim Sabah tertarik sama kamu. Tadinya saya nggak bercanda, tapi malamnya saya coba balas. Kalau kamu serius, kamu hubungi langsung WA saya. Nggak sampai 10 menit, dia langsung hubungin saya, telepon sampai dia kirim tiket untuk datang langsung ke Malaysia. Secepat itu ya? Cepat itu, dan saya langsung hubungi manajemen Persib. Karena ketidakpastian liga itu kan, kita banyak bermain cuma tur-tur ke kota dengan ketidakpastian liga, cuma ada turnamen-turnamen. Saya memutuskan ya baik-baik, walaupun ya ke Malaysia belum jelas gitu kan, tapi coba datang trial dulu ke Malaysia. Hari itu juga saya pikir ke Malaysia itu langsung kontrak kan, karena dari asistennya dan panggil, udah kamu ke Malaysia nanti tanda tangan kontrak gini-gini. Ternyata si pelatih kepalanya dari Kroasia, bukan Coach Bojan kan? Bukan, tapi temennya. Saya cerita sama dia kenal juga. Namanya Coach Simunik. Oh, Simunik ya. Coach Simunik namanya. Ternyata dia pengen lihat dulu saya. Ibaratnya ya udah diseleksi dulu lah. Bahasa kitanya seleksi lah ya. Seleksi lah di trial seminggu. Tadinya saya, aduh, udah jauh-jauh ke sini. Tadi kan dijanjinya langsung kontrak. Terima beres gitu. Terima beres. Oh, diselagi sama beberapa pemain-pemain dari Jepang kan, ada slot Asia, Jepang, dari Korea, dari mana? Pokoknya Asia itu. Dan harus dipilih salah satu. Tapi saya berangkat sama kakak saya kan. Saya diskusi panjang lebar. Udahlah, kita bismillah, kita juga percaya kemampuan saya gitu. Cobalah seminggu, dan alhamdulillah selama ada seminggu trial itu berapa kali game kita sama tim lokal sama itu, pilihlah coach tertarik sama saya.
Dan mulailah pembicaraan negosiasi yang tadinya ya itu masih saya pikir langsung kontak, ternyata masih di trial gitu. Tapi ya itulah perjalanan, ya itulah sebuah cerita saya di Malaysia itu, ya itu alhamdulillah nego masuk dan ya pelatih suka sama saya. Ya saya tanda tangan kontrak di Sabah ya Pak itu. Gimana kesannya bermain di luar negeri? Apa perbedaannya sepak bola Indonesia dengan Malaysia? Kalau perbedaan tidak terlalu jauh lah kalau Malaysia sama Indonesia, tapi berbedanya karena saya posisinya foreigner player ya, pemain asing. Pasti tuntutan dari manajemen, dari supporter pengen lebih dari pemain lokal. Dan itu yang tadi saya bilang tadi, saya tuh kadang tekanan itu bisa jadi kelebihan yang tidak terduga ya. Saya ditekan sama manajemen karena awal-awal tim saya kurang bagus, prestasi kurang bagus. Tapi ada 5 game kelima kalau nggak salah tuh ya, striker itu cedera. Iya. Tapi saya tuh minta sama pelatih, coach boleh nggak saya jadi striker? Itu yang ekstrim paling saya tuh, karena dinilai ada ya mungkin dinilai dari manajemen sana saya belum cetak gol, belum berprestasi. Saya satu itu dengan ekstrimnya coba gambling, coach boleh saya gantiin striker yang cedera itu? Mungkin ya mujizat dan bantuan Allah juga ya. Hari itu tuh saya jadi striker pertama away, ingat ke Velda, saya lawan tuh ATM ya, ATM namanya. Saya jadi striker, saya cetak gol, tim menang. Next selanjutnya saya jadi striker lagi, saya cetak gol lagi lewat gol yang jarang-jarang, lewat heading dari corner. Saya heading, tim menang lagi, terus. Saya sudah aman posisi di situ. Teman-teman saya udah mulai percaya sama saya. Tim pelatih, supporter dia udah mulai awal-awal dibilang berat, saya banyak tekanan dari supporter sana. Mungkin kemampuannya sama setim lokal, pemain-pemain lokal. Statusnya pemain Indonesia, pemain pula. Asing, status kita tahu ya. Indonesia tahu. Sama Malaysia. Tapi ya itu yang tadi situ. Kadang tekanan itu bisa menjadi kemampuan yang kita tidak itu. Mengeluarkan potensi yang kita tidak punya, ternyata bisa juga. Dan itu yang saya di Malaysia itu yang pengalaman itu sih. Dan di situ saya mulai dipercaya teman, dan putaran kedua mulai dipercaya sampai jadi captain itu. Padahal baru setengah musim di situ teman-teman mulai, dan udah alhamdulillah buat prestasi tim bagus. Manajer dan tim pengen mempertahankan saya, tapi yaitu saya mendengar sepak bola Indonesia udah dicabut sanksinya, liganya udah mulai, dan sudah ada janji lagi saya kalau emang udah normal lagi, saya pengen balik lagi ke Indonesia. Jadi memang kecintaan kepada Persib yang membuat AA ya pasti cinta saya sama Persib, karena jujur saya termasuk salah satu dulu bobotoh juga. Dulu sama almarhum bapak saya sering nonton, lagi kecil sering dibawa. Kenapa saya suka sepak bola? Yaitu almarhum sering ajak ke Stadion Siliwangi nonton Persib. Pokoknya sampai konvoy ya segimananya, saya sampai nggak pernah ketinggalan lah satu hari. Kalau dulu tuh belum ada media kayak seperti sekarang ya. Media online belum banyak. Belum ada koran tuh, saya tuh ditungguin di rumah tuh langganan sampai koran-koran tuh. Saya tuh berita tuh nggak pernah ketinggalan. Sampai rubrik-rubrik dulu ada apa kata-kata bobotoh, sering ada SMS gitu, pesan-pesan gitu, sampai hal-hal seperti itu jadi saya baca-bacain. Ya itulah yang pengalaman itu. Ya saya jadi emang awal dari bobotoh, saya itulah jadi pemain Persib. Apa sih yang membuat AA itu bukan betah ya, setia, dan Persib mempercayai AA juga dari 2015, 2017 ke 24, hampir 8 tahun ya Ayah? Ya. Kalau saya sih tadi saya bilang, kalau saya pengen siapa yang membutuhkannya nggak mau dari zona nyaman itu. Jujur setiap tahun tawaran selalu ada. Bahkan setiap tahun bisa dicek lah. Kalau tiap perumuran pasti ada nama saya di itu, dan itu emang betul semua ada tawaran-tawaran seperti itu. Tapi karena ya itu perjalanan karir saya, ya salah satunya saya selalu ingat pesan almarhum ya. Emang dia yang salah satu berperan besar sama saya tuh. Kadang feeling orang tua tuh paling itulah. Kadang ada tawaran balik lagi ke Malaysia, tim luar Jawa,
tim luar, ya itulah tim luar seperti itu. Tapi kadang kalau bisa yang dekat sini ayalah. Dan saya selalu bilang kalau saya selama masih dibutuhkan Persib, saya bisa berkontribusi sama Persib, dan saya selama mampu, insya Allah saya bakal ya bertahan di Persib ini. Karena ya terlahir dari keluarga, ya kita tahu fanatiknya seperti apa ke Persib Bandung. Dan saya selalu dari kelompok umur, alhamdulillah usia 15 udah juara sama Persib, usia 18 udah sama Persib. Dan ya itu yang saya impikan tuh di senior juga membawa juara yang ya insya Allah saat ini yang mudah-mudahan terrealisasi lah buat juara ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hampir di setiap musimnya skuad Persib itu terbilang mewah pasti. Kalau nggak mewah bagus lah. Mewah lah, bukan ya, mewah. Maksudnya bagus. Ya mewah lah. Selalu bisa bersaing di papan atas untuk mengejar gelar juara. Dan di situ pula di posisi A itu juga banyak pemain-pemain berkualitas. Kita tahu ada Haryono, Kang Haryono sebelumnya, sampai sekarang ada Mark Lok, Ahmad Irianto. Gimana sih AA bersaing? Iya, Michael Essien juga. Gimana sih AA meyakinkan diri AA untuk aku tetap bisa bersaing nih di lini tengah Persib? Ya, kita tahu lah di setiap tahun tuh Persib tuh selalu diisi pemain-pemain yang grade A lah, kalau grade A semua. Tapi ya itu tadi yang tadi balik lagi ke flashback. Saya bermain di Pelita Jaya, di Arema, di Persibaya. Banyak pemain-pemain bintang, banyak pemain-pemain berkualitas. Tapi yang selalu saya terapkan dari junior sampai sekarang itu, saya punya kepercayaan kalau kita punya keyakinan yang kuat, kepercayaan yang kuat, dan kegigihan lah. Insya Allah kalau kita berlatih disiplin, walaupun kita bersaing, saya selalu tanya lah, saya banyak kadang ada yang maaf ya tanda kutip satu posisi itu selalu di tim ada yang suka kurang baik lah hubungannya tuh secara bersaing secara tidak sehat. Tapi alhamdulillah saya selama bermain di klub dimanapun, di Pelitaya, di Arema, di Sabah, di Persibaya sampai di Persib ini, saya selalu berhubungan baik dengan pemain-pemain yang berposisi sama saya. Saya selalu ya karena saya selalu seperti ini prinsipnya. Dia pemain bagus, saya juga insya Allah lah bisa bermain seperti itu. Ngapain saya iri? Mungkin kalau kita bermain bersama-sama, saya juga bisa mengambil ilmunya, bisa bermain sebaik mungkin. Kita bersungguh-sungguh di latihan, masa sih pelatih nggak mempercayai saya? Kita udah lakukan yang terbaik di latihan, di pertandingan. Yang penting kita udah lakukan itu. Yang saya diajarkan di agama, yang penting kita udah ikhtiar, kita serahkan yang di atas. Walaupun kita bersaing, kita tadi yang Abang sebelum bilang pemain-pemain seperti Baus itu, tapi saya udah berlatih, saya udah melakukan hal yang terbaik di itu. Insya Allah lah saya percaya walaupun diisi pemain-pemain seperti bintang itu, masa sih pelatih nggak mempercayai saya untuk memberi kesempatan saya untuk di satu posisi itu sih. Tapi saya tidak pernah tanda kutip ya itu, saya tidak pernah bersaing secara tidak sehat, dalam arti saya menjelek-jelekan si A itu. Karena selalu bukan karma ya, feedback kalau kita berhati kurang baik sama orang, pasti ada orang tuh juga tidak baik sama kita. Kita niat jahat di lapangan sama orang, kita berniat jahat, mungkin bukan sama si orang itu yang meniat jahat, itu sama orang lain kenanya. Itu yang saya terapkan dari saya. Jadi saya selalu berhubungan baik, saya ambil ilmunya, karena sama siapapun saya selalu tiap tahun selalu saya belajar karena yaitu kalau kita nggak mengikuti upgrade perkembangan sepak bola sekarang tuh kita nggak bisa mengikuti. Walaupun pernah saya di satu musim 2 musim yang lalu tanda kutip dado sudah habis. Ya, bukan habis sih, tapi kehilangan posisi inti kali ya. Kehilangan posisi Deddy Kusnandar sudah habis, sudah waktunya harus banyak lah. Deddy out. Tapi kalau saya menyikapinya dengan tidak positif, ya pasti saya lari dari masalah itu. Tapi saya hadapi, saya belajar. Kenapa saya evaluasi diri sendiri? Ternyata
mungkin dalam bahasanya insecure lah. Oh, insecure Insecure ya. sekarang ya. Iya, bahasa anak-anak sekarang itu insecure. Tapi saya itu yang tadi belajar lagi. Saya sering belajar saya ngambil ilmu kepelatihan dan mengupgrade diri saya, sering buka wawasan. Tadi yang tadi bilang role model pemain-pemain dunia yang pernah ya namanya kehidupan kadang di atas kadang di bawah kan, kita harus itulah saya alhamdulillah saya sekarang gimana caranya belajar seperti itu dan upgrade diri untuk mengikuti perkembangan sepak bola sekarang itu. Dan ini ada pertanyaan pendek, dijawabin pendek juga ya. Siapa gelandang terberat yang pernah hadapi dulu dan sekarang? Kalau dari dulu sampai sekarang ya Pluim sih. Wijan Pluim pasti. Ya, Wijan Pluim. Dia tuh salah satu gelandang yang setiap tahun yang saya hadapi yang cukup berat. Walaupun saya sering berhadapan banyak berat juga seperti ya Jaja, Eber Besa, terus Ripera, terus banyak lagi lah gelandang-gelandang berkualitas seperti itu. Tapi yang sampai sekarang itu Pluim yang menurut saya itu yang susah dijaga. Satu lagi ya, siapa pemain yang paling chemistry dengan AA kalau main di tengah? Paling tahu lah karakter AA gitu. Kita tahu jadi tektokannya mau kemana gitu. Sekarang apa dulu? Dulu, sekarang juga boleh. Banyak sih ya kalau nggak disebut sekarang. Banyak, saya tiap tahun berapa pemain ya. Ya kalau sekarang ya ada Irianto, Mark Klok lah. Kalau dulu Omid, banyak Mas Haryono. Jadi saya prinsipnya seperti ini. Saya harus mempelajari teman saya juga, karakter teman saya juga di gelandang itu. Jadi jangan selalu teman itu mengikuti saya. Saya harus mengikuti kemauan mereka juga. Jadi saya bisa mengetahui lah, jadi biar nyaman mainnya. Terakhir nih, pesan-pesan untuk pemain muda dari Bandung atau Jawa Barat untuk tetap bersemangat dan tidak kendur ketika ingin menembus jadi pemain Persib. Ya, saya pesan buat adik-adik semua, buat kalau pengen bener jadi pemain profesional, karena proses itu masih panjang dan saya terapkan disiplin, semangat, kerja keras, karena jangan pantang menyerah. Itu yang jangan pantang menyerah tuh. Karena titik keberhasilan, titik kesuksesan gitu tidak ada yang tahu. Kadang kita ada di titik seperti ini, padahal sebentar lagi kita itu kadang orang sudah menyerah. Itu yang jangan pantang menyerah. Sampai titik maksimal itu lakukan buat adik-adik itu. Karena itu yang buat kita bisa mengetahuinya itu titik keberhasilan itu. Baik, Dado, terima kasih banyak hatur nuhun telah menyempatkan waktunya. Ya. Halo sahabat bola.com. Kita baru saja tadi mendengar cerita dari Dado dalam program lebih dekat. Kita nantikan lebih dekat selanjutnya. Sampai jumpa.